Selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus kepada saudara-saudara sekalian. Seperti biasa saya senantiasa mengharapkan supaya di mana saja kamu berada pada saat ini, kamu dalam keadaan baik dan bersabar dengan penuh keimanan dengan keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Pagi ini ialah 10 April 2020 dan tajuk renungan kita pada pagi ini ialah berani berhadapan ujian cinta. Dan ayat inti kita pada pagi ini terdapat dalam Yosua 15 ayat 16 yang mengatakan, lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan kerana pada pagi ini sekali lagi kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan supaya Tuhan mengirimkan Roh Kudus Tuhan kepada kami pada saat ini, serta membuka hati dan pikiran kami terhadap firman yang kami pelajari, supaya kami dapat memahami dan dapat mempraktikkan itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, setelah menakluki Hebron, Kaleb membuat satu tawaran yang aneh. Orang yang akan menakluki Kiryat Sefer akan mengawini anak perempuannya, Aksa. Tawaran ini boleh kedengaran seperti merendahkan martabat. Bagaimana mungkin seorang bapak menawarkan anak gadisnya sebagai hadiah? Bagaimana perasaan Aksa berkawin dengan seorang pemenang pertandingan dan bukannya kerana cinta? Kaleb adalah seorang yang beriman, tetapi tampaknya seperti dia melakukan satu kesilapan yang besar. Benarkah demikian? Mari kita pertimbangkan tindakan ini dengan teliti. Siapa saja yang menerima cabaran ini pastinya benar-benar mencintai Aksa. Tidak ada siapapun orang yang waras akalnya akan membahayakan nyawanya hanya untuk satu orang. Banyak kali sesetengah lelaki dan perempuan menjanjikan segala sesuatu karena cinta. Walau bagaimanapun, apabila cabaran datang, janji itu dilanggar dengan mudah. Jadi adakah Kaleb salah dalam keputusannya? Tidak. Dia tahu apa yang dia sedang lakukan. Orang yang akan menerima tawaran Kaleb haruslah berani, bijak, dan merupakan seorang askar yang baik. Dia harus mempunyai iman kepada Tuhan, dapat merancang dengan baik, bijak dan baik. Seorang pemimpin askar yang baik dan mempercayai Tuhan akan memberikan kemenangan kepadanya. Sudah tentu seorang telah menerima cabaran tersebut. Dan Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya, menjadi istrinya. Otniel adalah seorang pemuda yang berani dan bijak dengan kasih yang mendalam kepada Tuhan dan juga kepada Aksa. Saudara-saudara, kita juga harus berani dan bijak menunjukkan kasih kepada semua orang yang ada dalam hidup kita. Perkara ini harus bermula dengan setiap ahli keluarga kita sendiri. Dan lebih dari semuanya itu, kita harus berani dan bijak menunjukkan kasih kita kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan kerana Tuhan sudah berbisik kepada kami melalui firman Tuhan yang kami telah renungi pada pagi ini. Ya Tuhan, biarlah dalam hidup kami penuh dengan keberanian untuk menunjukkan kasih kami kepada orang di sekeliling kami, bermula dengan keluarga kami. Dan terutamanya kami juga bijak dan berani menunjukkan kasih kami kepada Tuhan sendiri. Ya Tuhan, pada saat ini kami teringat tentang 5 kategori
orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kategori yang pertama adalah keluarga kami. Kami mohon ya Tuhan supaya Tuhan melindungi dan memberkati ahli keluarga kami. Sama ada yang berada dekat dengan kami atau yang jauh daripada kami pada saat ini. Kategori yang kedua adalah mereka yang memberi petunjuk. Memberi petunjuk dari sudut kesehatan, memberi petunjuk dari sudut kerohanian dan sebagainya. Terutamanya pada saat ini ada individu-individu, ada kumpulan-kumpulan orang yang sedang memberi petunjuk bagi kami bagaimana melawan COVID-19, yaitu para dokter, para jururawat, dan dibantu oleh polis, tentara, dan juga para rela. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Kategori yang ketiga dalam hidup kami adalah para pemimpin. Kami mohon ya Tuhan supaya Tuhan memberkati para pemimpin kami. Bermula dengan pemimpin negara kami, pemimpin negeri kami, pemimpin daerah kami, dan juga pemimpin-pemimpin agama di dalam gereja kami. Supaya Tuhan, lalu berkat Tuhan, mereka akan diberi hikmat supaya dapat memimpin dengan baik. Pada saat ini juga kategori yang keempat ingin kami bawa ke hadapan Tuhan, yaitu mereka yang lemah pada saat ini. Mungkin lemah karena terjejas oleh penyakit COVID-19 dan sebagainya. Ada yang lemah rohani, ada yang lemah atau sakit secara badani, ada yang lemah dari sudut keuangan, emosi, dan sebagainya. Apa saja kelemahan ataupun apa saja kekurangan yang ada dalam hidup mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kiranya Tuhan memberi bantuan kepada mereka supaya mereka akan bersemangat kuat untuk menghadapi cabaran yang mereka hadapi pada saat ini. Begitu juga dengan diri kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap kami sepanjang hari ini maupun hari-hari yang mendatang. Lindungi kami daripada bahaya. Dan semoga melalui berkat dan pimpinan Tuhan, kami akan menjadi saluran berkat kepada orang lain. Kami juga menjadi pantulan terang kebenaran kepada orang lain yang ada di sekeliling kami. Terima kasih karena sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.